Saya tambah dari Tunku Ahmad tadi. Abuya ini menulis makalah. Beliau itu adalah seorang pengajar. Hampir setiap hari beliau mengajar. Hari ini di daerah Darussalam, karena istri Abuya 2 orang. Umi 1 di Darussalam, Umi 2 di Darul Ihsan. Itu setiap hari ibu-ibu, kecuali Abuya kedua daerah. Selanjutnya Abuya itu seorang pengamal. Beliau itu adalah pengamal ajaran tarekat. Dengan maknanya beliau setiap saat mengamalkan zikir-zikir, hizib-hizib yang selalu untuk dapat hudur kepada Allah. Dan beliau juga seorang pendakwah. Tidak tahu apa itu kampung yang di kampung atau yang di kota-kota besar seperti Medan, Sumatera Utara yang mau buat acara muzakarah, ataupun di kampung-kampung. Kalau di Mangging, di Payaitik juga pergi Abuya, atau di Nukik yang ke atas lagi pergi Abuya, atau ke Bambidi sampai ke kampung-kampung pergi Abuya. Kalau di acara besarnya muzakarah, acara kecilnya mubahasah. Dan selanjutnya Abuya itu seorang pembangun. Hampir setiap hari Abuya setelah selesai mengaji, Abuya itu membangun posko-posko yang insya Allah kadang nanti ke depannya akan beliau bangun juga di Pulau Semelu ini. Dengan berkat doa dan dukungan ibu-ibu pecinta ilmu ini. Dan juga kalau ibu-ibu turun, kalau dari Labu Haji mau ke Banda Aceh atau dari Labu Haji mau ke Medan, bisa ibu singgah-singgah di posko Abuya. Atau dari Butung mau naik ke Takengon, bisa singgah untuk tujuannya untuk berkasih sayang. Kalau di Labu Haji memang sudah banyak, baru kita tinggal pelabuhan sudah ada gerbang Tauhid Sufi situ. Bisa ibu-ibu singgah-singgah, bilang sama saudara-saudara. Dan beliau juga seorang penulis. Yang kelima P ini, inilah yang mau saya sampaikan. Beliau ini hampir setiap hari menulis ajaran tasawuf dan tarekat. Tetapi muncul pertanyaan kita, kenapa beliau menulis dalam bahasa Indonesia? Kenapa enggak bahasa Arab? Atau beliau tidak pandai? Tujuannya beliau menulis dalam bahasa ini karena beliau sayang sama kita, supaya kita dapat memahami apa yang mau ditulis oleh Abuya. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau bisa ditambahkan, nanti akan hadir juga pakar-pakar berita tasawuf yang selanjutnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Silaturahmi. Silaturahmi adalah ajaran pokok dari agama Islam yang kita cintai. Sebagaimana Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan takut olehmu akan Allah yang kamu meminta dengannya Allah di dalam segala hajatmu. Dan juga pelihara rahim, yaitu kasih sayang dan membuat baik dan membuat hubungan baik antar sesama. Quran surah An-Nisa ayat 1. Dan selanjutnya Allah juga berfirman, Zuribat alaihim zillah aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dijadikan di atas mereka kehinaan dimanapun mereka berada, melainkan dengan membuat hubungan baik dengan Allah dan dengan manusia. Quran surah Ali Imran ayat 112. Dan selanjutnya di dalam hadis qudsi dikatakan, ilham qalqallah yalhamqallah. Sayangi olehmu akan makhluk Allah, maka Allah akan sayang kepadamu. Ilhamu man fil ardh yalhamkum man fis sama. Sayangi olehmu akan orang yang ada di bumi, maka orang yang di langit akan menyayangimu. Ibu-ibu dan hadirin sekalian, dewasa ini umat Islam kurang peduli kepada rahim, yaitu silaturahmi, sehingga kesatuan dan persatuan tidak dapat terwujud di kampung dan di negeri yang kita cintai ini. Makanya Islam ini menjadi lemah dan masyarakat pun berantakan, dikarenakan tidak ada lagi satu kekuatan untuk menzahirkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan di mana-mana. Batin umat Islam dewasa ini dikotori oleh sifat-sifat nafsu yang jelek, sehingga tidak dapat berakhlakul karimah. Padahal dengan akhlakul karimah terwujudlah amalan-amalan yang baik dengan tidak perlu berpikir dan berpayah-payah. Dan juga dengan akhlakul karimah
penyebab kita dapat mengokohkan silaturahmi dengan sesama hamba-hamba Allah. Makanya, untuk mencapai akhlakul karimah ini adalah dengan bertasawuf. Tidak dapat dicapai dengan akidah dan hukum syarak saja. Dengan bertasawuf, kita dapat menghilangkan hudud, yaitu mencari keuntungan diri, dan kita dapat bermuamalah baik dengan Allah dan hamba-hamba Allah. Kita dapat tawazu, yaitu melihat kelebihan orang dan hak orang dan melupakan kelebihan kita dan hak kita, sehingga terjalinlah hubungan kasih sayang di antara kita sesama. Akhlakul karimah ini merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh orang arif yang telah wusul kepada Allah, di mana dia tidak lagi bersama dengan dirinya, tetapi senantiasa dia selalu bersama Allah dimanapun dia berada. Wahai tengku-tengku sekalian, marilah kita meningkatkan silaturahmi baik dengan ulama, pemerintah dan rakyat biasa, supaya negeri dan penduduk negeri ini aman, damai dan sejahtera. Demikianlah dari Tunku Azhari, pakar tauhid tasawuf Blang Kejere. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bisawab. Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, Darussalam, 25 November 2021. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, supaya makalah ini mendapat hidayah kepada kita setelah kita membacanya dengan berkat Abuya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan kepada guru kita bersama, yaitu Tunku Azhari. Beliau juga alumni Darussalam. Sekarang tinggalnya beliau di Blang Kejeren. Blang Kejeren dimasuk dalam atau memang di Kidai? Oh, di Kidai. Simpang Ujung Lokan? Oh, simpang. Alhamdulillah Ibu, kita sudah mendapatkan satu makalah. Ini satu makalah ini kita lihat ini lembaran nih, tapi ini kalau kita pahami, ini memang matang kita, cuma sudah dibuatkan satu lembaran ini sangat berharga nih Ibu. Sangat berharga kalau nanti pulang ke rumah kita telaah apa maknanya silaturahmi. Kalau seandainya kita tidak ada silaturahmi, semuanya kita kacau. Dan kita ini akan hidup sendiri. Dengan ada kita silaturahmi ini, makna silaturahmi itu berkasih sayang. Berkasih sayang sama tetangga, kasih sayang sama guru, kasih sayang, apalagi kasih sayang ini terhadap anak dan istri dan suami dan orang tua kita. Itu yang sangat-sangat dianjurkan. Cukup demikianlah Ibu pembahasan hari ini. Cukup kita memuaskan. Kalau misalnya kita belum puas karena guru kita ini nanti mungkin malam besok mau berangkat ke Labuhan Haji. Insya Allah kalau ibu-ibu nanti pulang ke kampung, ke Labuhan Haji atau ke Banda Aceh dan sebagainya, tolong singgah nanti ke tempat Abuya itu kalau kita lihat, ya kadang-kadang kita nggak berani ngomong sama Abuya, sama ulama. Tapi kalau kita duduk-duduk itu, kayaknya itu dari pagi sampai sore itu nggak terasa kita. Mudah kita waktu Abuya terangkan, mudah kita paham dan bertanya jawab itu enak, nggak ada. Bukan kita nggak segan itu tetap kita segan sama ulama. Tapi rasanya kalau sudah sekali jumpa itu rasanya udah lama kita berjumpa sama Abuya. Begitulah akhlaknya Abuya. Kalau kita pikir-pikir